Iya. Ngobrol gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang ada Om Kimi, jarang waktu ke sini. Kira-kira pesan-pesannya untuk anak-anak cucu-cucu seperti apa masa depan ngelihat situasi apapun lah gitu ya, pesan-pesannya apa Om? Ya. Ya paling mungkin seperti apa? Seperti pesannya dari Mbak Uti gitu ya. Kalau kita ulang tahun atau ada kesenangan atau apa, yang dipesankan oleh Mbak Uti itu adalah kita harus istiqomah gitu ya, istiqomah di jalan Allah. Lalu kita harus menyandarkan semuanya pada Allah ya, dan juga mencoba untuk menjadi orang yang berguna gitu. Kalau Mbak Uti itu kan, Mbak Uti itu selalu menyimpan uang di apa? Di kotak begitu atau di kancelengan gitu. Kalau ada keperluan apa, ada orang yang perlu dibantu, itu pasti diberikan. Dan mudah-mudahan harapannya juga adalah ketika kita susah nanti ada yang ingat kita, ada yang menolong juga gitu ya, timbal balik gitu, kita saling menitipkan ya, kita menitipkan diri kita dengan melalui amal-amal kita. Yang menolong bukan mereka tapi dari Allah gitu, pertolongan Allah. Siapa yang berjual beli dengan keikhlasan dan keyakinan bahwa kita itu akan mendapat pertolongan Allah, itu kita akan mendapatkannya gitu. Itu dasar utamanya gitu ya. Iya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari memang kan ini tantangan itu demikian ruwetnya nih, tanda petik ya. Ya dari sekolah pandemik ini juga susah, orang tua yang kerja juga tidak mudah gitu. Menghadapi situasi realnya itu, selain itu kalau tadi ke akidah, akhlak, keimanan ya seperti itu. Kalau dalam praktis sehari-hari apa yang harus dijaga? Ya kita berusaha untuk mencari pengetahuan, mencari pemahaman tentang kondisi yang sekarang. Karena kalau kita baca-baca buku, baca-baca data yang real gitu ya, yang statistika yang real aja misalnya. Sekarang ini kan kalau di Jakarta itu udah sangat masif sekali COVID-19 itu, sehingga dari 1 orang mungkin dari 4 orang yang di swab itu kemungkinan 1 orang kena, 1 orang positif begitu. Iya, dan kalau kita lihat misalnya sekarang vaksin, bukannya mau melemahkan tapi justru ini membuat kita lebih real gitu ya berpikirnya. Vaksin itu baru bisa terselenggara dan kemungkinan juga kalau lancar nih orang Indonesia semua divaksin itu dalam waktu 3,5 tahun. Iya, karena banyak sekali. 3,5 tahun. Jadi kan sebetulnya sekarang ini kondisi seperti ini adalah kondisi kekinian kita gitu. Kondisi masa depan kita yang mungkin tidak akan kembali seperti sebelum COVID. Jadi artinya yang dia yang sekolah sekarang misalnya Ibrahim sekolah itu nanti lulus kelas 6 ya tetap aja belajar dari rumah. Bahkan mungkin Maryam juga ya gitu. Itu seperti itu. Jadi yang baru masuk ke fakultas sekarang 2020 S1 itu mungkin nanti lulusnya ya tetap aja dari rumah ya. Jadi bilangnya aja anak Unpad tapi nggak pernah ke Jatinangor gitu. Bilangnya orang ITB tapi nggak pernah ke Taman Sari, nggak pernah ke Ganesha. Ya seperti itu. Ya memang itu jadi jadi kekinian kita dan harus kita cari pertolongan untuk diri sendiri supaya bisa ikhlas, bisa sabar, bisa bersyukur dengan keadaan-keadaan seperti ini. Karena yang seperti ini tuh sebetulnya udah memudahkan kita banget ya. Sudah membuat kita membersihkan polusi dengan berkurang macet gitu kan. Sudah membuat kita bisa rapat dari rumah, bisa sekolah dari rumah, dan membuat kita juga makin belajar teknologi untuk membuat semua hubungan jarak jauh tuh menjadi mungkin. Mudah gitu ya. Arisan, pengajian, pertemuan keluarga sekarang bisa daring semua gitu ya. Gitu Mas. Jadi itu masa depan kita seperti itu. Menghadapi sisi lain yang menjadi berkurang, mengatasinya gimana misalnya? Ini, dengan daring ini 1 tahun mahasiswa kita berharap pelajaran depan bisa masuk lagi gitu ya. Iya. Tapi 1 tahun mahasiswa tinggal 1 TPB itu jadi nggak pernah ketemu, nggak pernah. Iya.
Itu ada side effect apa di situ kalau dari studi kasus itu? Side effect pasti ada ya. Kita jadi kurang kenal, kita berkenalan atau berteman dengan teman tapi nggak tahu tinggi badannya berapa gitu. Rumahnya seperti apa, nggak bisa saling berkunjung ya. Seperti itu. Jadi ya aduh maaf. Jadi seperti itulah sebetulnya. Dan nanti itu akan jadi cerita kita ketika kita udah lulus gitu ya. Ceritanya mungkin bukan tentang kantin, bukan tentang penjaga sekolah, atau bukan tentang situasi sekolah, tapi mungkin tentang Zoom, tentang apa, kita ketemu di daring, tentang apa gitu. Ini jadi dosennya juga mikir juga nih. Iya, benar. Bagaimana menyampaikan materi, bagaimana pendidikan karakter, bagaimana kejujuran, integritas ya, harus dibuat. Satu lagi terakhir, Om. Jadi gimana tuh mengajarkan kejujuran, integritas lewat sistem ini? Saya kira kita bisa sumber-sumbernya banyak ya. Jadi kalau sekarang kan berkelimpahan sekali informasi. Justru itu yang kita ajari sekarang itu adalah bagaimana mencari informasi yang benar. Mencari informasi yang sahih, yang valid gitu. Sehingga betul-betul ini loh yang bisa dibaca. Nanti dia bisa bandingkan juga konsistensinya dengan yang kurang bagus atau apa gitu. Ya kayak sekarang kan kayak ketidakjujuran dalam akademis itu cepat sekali ketahuan ya. Kita nulis langsung udah bisa di scan ini mengutip siapa ini mengutip siapa, niru siapa, terus termasuk plagiat atau bukan gitu udah. Dan kalau kita plagiat seumur-umur itu udah ada terus di website itu gitu kan. Jadi udah ya seperti itulah. Jadi kalau nggak jujur sekarang ini susah gitu ya, karena data itu begitu mudah menyebar dan mudah ketahuan gitu. Itu kita menyarankan, jadi ayolah apa adanya, kita saling tolong menolong, kita lewati masa ini dengan baik, mudah-mudahan kita bisa lolos semuanya. Insya Allah yang normal akan mendapatkan new normal, akan lolos lah dari situasi karena kita semuanya sadar. Pesan terakhir silakan Om. Ya ini semua dari Allah, ini semua dari Allah. Jadi artinya kita kembalikan lagi kepada Allah. Justru pada saat seperti inilah kita berkesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik ya, yang lebih sesuai dengan harapan, lebih tidak berpura-pura begitu. Karena memang ini semuanya dari Allah untuk menjadikan kita lebih baik dan situasi jadi lebih baik juga gitu. Amin itu. Ya, jadi itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.